Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Mutira Citrayuti dengan NIM 20056974007 dari kelas PTI 2020A. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang mail server dan cara konfigurasi mail server dengan Cisco Packet Tracer dalam mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Yang pertama adalah pengertian dari mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi dari mail server yaitu berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tidak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Selanjutnya adalah protokol 5. Ada 3 protokol utama dalam mengirim email melalui mail server, yaitu SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol, POP3, Post Office Protocol F3, dan IMAP. SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server. Sebelumnya akan dikirimkan ke server email penerima. POP3 merupakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal, digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal. IMAP adalah protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Komponen mail server terdapat ada 3, yaitu MUA atau Mail User Agent memiliki program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi MUA ini bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Yang kedua adalah MTA, Mail Transport Agent, adalah suatu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan. Dan yang ketiga adalah Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. MDA memiliki 2 komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah Delivery Agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dikirim. Cara kerja mail server, maksudnya ini salah tipe. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, email yang telah dikirimkan oleh pengirim maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika penerima email membaca email dari pengirim, artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan akan file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Berapa jenis mail server? Yang pertama adalah SendMail, adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. POSIX dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. POSIX ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Ini adalah KeyMail, adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server karena KeyMail belum memiliki sedikitpun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Contoh dari mail server komponen Mail Transfer Agent atau MTA, contohnya SendMail, POSIX, Exim, KeyMail, MailX, Find, dan Netscape. Selanjutnya, komponen Mail Delivery Agent MDA, contohnya mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Yang ketiga adalah komponen Mail User Agent atau MA. Contohnya adalah
Thunderbird, Outlook, Eudoramail, Gmail, dan Evolution. Selanjutnya adalah tentang konfigurasi mail server menggunakan Cisco Packet Tracer berikut ini. Baik, untuk konfigurasi dari mail server, kita menggunakan topologi yang telah disusun sebelumnya, yaitu ada tambahan dari FTP server, web server, dan DNS server. Nah, sehingga kita tambahkan terlebih dahulu server dari mail servernya. Kita tambahkan servernya, tambahkan di sini. Kita namai dengan mail server. Kita hubungkan mail server ini menggunakan kabel Stripe, tapi kita di sini menggunakan petir saja supaya otomatis. Nah, sembari menunggu ini terkonfigurasi sampai hijau, maka kita akan tambahkan IP dari mail server, yaitu 43.43.43.4, dan subnet masknya yaitu dari /24, yaitu 255.255.0, dan default gateway-nya yaitu 43.43.43.3, yaitu dari router yang terhubung dengan server di sini, dan kita tambahkan DNS servernya supaya terhubung 33.33.33.1. Nah, sudah, kita cek terlebih dahulu dari PC 1, PC 4, dan laptop apakah sudah terhubung dengan DNS server dan mail server. Kita menggunakan mode real time dan kita PDU saja. Nah, di sini PC 1 ke DNS sudah terhubung, selanjutnya PC 4 ke DNS juga sudah terhubung, dan laptop ke DNS juga sudah terhubung. Selanjutnya kita akan menghubungkan juga, kita lihat PC 1 ke mail server ya, PC 1 ke mail server, progress, nah sudah terhubung. Selanjutnya kita dari laptop ke mail server juga sudah terhubung. Langkah selanjutnya yaitu di DNS server kita hubungan terlebih dahulu. Mail server ini apakah sudah terhubung dengan DNS? Kita cek terlebih dahulu. Nah, sudah successful. Lalu di DNS server kita tambahkan DNS dari mail servernya, yaitu name-nya kita tambahkan mailku.com. Ini untuk menghubungkan address-nya menggunakan IP kita, IP-nya iRecord, yaitu dari server mail, yaitu 43.43.4. Kita save, kita add. Nah, sudah mailku.com. Selanjutnya pada PC 1 dan laptop kita jalankan ns lookup-nya di command prompt ya, ns lookup mailku.com. Ini DNS-nya. Sudah ada servernya ini dan address-nya mailku.com dari mail server. Kita coba di laptop juga. Kita ns lookup. ns lookup. Kita ns lookup di laptop. Tadi ada terjadi kesalahan, kita tidak memasukkan mailku.com, jadinya tidak ada dari mailku.com dari mail servernya. Kita coba lagi ns lookup mailku.com. Nah, sudah ada ini dari laptop. Selanjutnya kita ke mail server dan kita aktifkan mail servernya, yaitu email. Sudah aktif, kita buat akun email, yaitu untuk user 1 untuk PC 1 dan user 2 untuk laptop. Kita tambahkan domain name ini diambil dari DNS tadi, mailku.com yang sudah dibuat. Kita set,
Kita tambahkan user 1 dan passwordnya juga sama ini ya. User 1 kita tambah. Ini kita tambah lagi user 2 dan passwordnya juga user 2. Sudah. Kita lanjut ke PC 1 lagi. Kita ke desktop. Lalu kita ke email. Nah, ini kalau tampilan yang pertama atau kita bisa pencet configure email. Kita masukkan email dari PC 1 yaitu user 1 dan email address-nya yaitu user1@mailku.com yang diambil dari DNS server yang terhubung dengan mail server. Incoming mail server ini dari mailku.com. Selanjutnya outgoing ini juga dari mailku.com. Nah, username-nya tadi yang telah dibuat user 1 dan passwordnya juga user 1. Kita save. Setelah sudah, kita mau mencoba atau mengirim email ke user 2 dengan Compose. Compose kita masukkan tuh user 2 ID mailku maksudnya mailku.com dan subjeknya halo ini PC 1. Kita masukkan pesannya, ini pesan coba dari PC 1. Kita send. Nah, maka send-nya ini sukses dari mengirim email ke 1 ke laptop sudah sukses. Tentunya kita akan masuk ke laptop. Kita buka emailnya laptop, kita konfigurasi terlebih dahulu laptop ini yaitu user 2. Ini konfigurasinya sama seperti konfigurasi PC 1 sebelumnya, user 2 mailku.com. Incomingnya mailku.com. Ini juga outgoingnya mailku.com. Nah, username-nya ini yang telah dibuat tadi user 2 dan passwordnya juga user 2. Kita save. Maksudnya tadi kan sudah PC1 ke PC2 sudah mengirim email, kita buka reset. Nah, maka dari itu pesan dari email dari PC1 ke laptop sudah masuk, yaitu ini. Halo, ini PC1 dari user1mailku.com. Ini pesannya. Lalu kita coba replay. Ini replaynya ke PC1. Halo, ini laptop. Kita masukkan pesannya. Pesan PC1 sudah diterima laptop. Halo, kembali. Kita send. Nah, sudah sukses. Kita cek ke PC1 save-nya. Nah, ini dari laptop ke PC1 juga sudah berhasil. Halo, pesan saya PC1 sudah diterima oleh laptop. Maka dari itu percobaan mail server menggunakan Cisco Packet Tracer telah berhasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.